Halo, Kembali lagi di ruang ngobrol teman-teman. kali ini kita akan membahas lagi Gio. Membahas ulang. Gio. Loh, kok ulang? Emang Ya. pernah? Gitu. Emang teman-teman ini dia di balik layar teman-teman bahwa kami itu udah take Gio ya, udah lama. Tapi pada saat mau tayang, Daris tuh kehilangan filenya. Entah gimana, nggak ngerti juga. Bukan yang ngerti emang gua hapus. Iya, Save maksudnya. delete pula. Iya, maksudnya Biasanya. entah kamu kerasukan apa, ke save delete gitu. Jadi ya udah nggak bisa dicari di Iya, udah sisa-sisanya, cari di nggak recover bisa. ya. Jadi Jadi, mungkin ya. katanya agak gimana karena feel kita udah setengah hilang ya. Iya. Tapi untungnya Gio ini adalah sejauh ini satu-satunya karya Junji Ito yang aku sangat suka. Sangat bisa memaklumi kenapa aku suka ini juga gitu. Jadi Mas Bagas bahas ulangnya tuh tidak terlalu Ya, Tidak- nggak terlalu harus ngambil memori lagi lah kayak gitu. Oke. Nah, kamu sendiri kayaknya nggak terlalu enggak terlalu. suka ya. Dan ini tuh dari Ini tuh paparan pertamaku ke Juju itu tuh Gio. malah ini. Sebenarnya Uzumaki sih, Uzumaki yang bajakan dulu yang terbitan penerbit Citeru. Tapi itu nggak selesai baca karena jijik kan. Oke. Ini kamu punya yang versi originalnya kan? Ya kan kita giveaway kan Mas. Oh iya. Iya. Mas Uzumaki itu. Iya. Karena aku tahu ini bakal terbit, akhirnya Iya, aku giveaway kan bodoh ya. Betul. Kan Harusnya bisa dibandingin harusnya dulu. dibandingin. Nah. Gitu. Oke, bagi yang dapat giveaway-nya kirimin. Kalau nggak salah teman dari Semarang. Enggak. Oke, enggak. Nah, ini tuh dulu aku nonton animenya OVA, dan karena nonton dan baca itu karena ini tuh nggak sedisturbing Betul. sedisturbing Uzumaki, jadi pas nonton tuh aku tidak terlalu jijik sih, tapi nggak gitu banget ya. Jadi ketika dia terbit, aku akan cerita sejarahnya dulu ya. Ketika dia terbitnya tuh MNC dengan konyol ini itu cover yang sebelumnya. ini kayak gini. Cover sebelumnya 2 volume. Dengan itu dulu aku beli karena aku udah nonton dan merasa itu worth dibeli. Dan itu termasuk salah satu comic book paper awalnya MNC, tidak laku. Oke. Karena habis itu kan banyak dijual di teman-teman yang jual komik bekas sama komik mungkin buangan ya. Makanya karena Junji itu emang baru gede sekarang ya. Ya. Makanya kenapa kok Guyo yang ini laku, yang dulu nggak laku. Ada banyak masalah sih. Nah, aku dulu bacanya tuh juga itu karena aku tuh belum baca yang ini karena aku masih udah pernah baca yang dulu. Oke. Aku jadi nggak tahu bedanya apa. Oke. Dan buatku Gyo tuh biasa aja. Oke. Ini karena apa ya? Ya biasa aja sih. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Simply karena aku tidak begitu tertarik, Mas. Oke. Nah, makanya Mas Bagas mungkin yang akan menjelaskan apa sih bagusnya Gyo. Nah, Kalau aku tertarik karena emang ini ya udahlah ngelengkapi Junji itu, dan secara presentasi produk bagus. Hitam ini loh, menacing banget. Dan dalamnya apa ya? Nah, dalamnya kan beda ya. Iya. Junji itu kan ini jadi nggak bisa disampul. Harus beli 2 kan? Enggak gitu. Ya, amin. Kalau aku bisa beli 2 satu komik kan berarti secara pendapatan kan udah naik. Oke. Oke, silakan Mas Bagas juga. Biasanya Junji itu kan cerita pendek ya. Apakah ada benang merahnya? Apakah enggak? Ya dua-duanya pernah. Dua-duanya kayak gitu kan Junji itu. Tapi ini kan satu cerita utuh teman-teman. Satu jalan cerita utuh lah ini. Setebal ini atau 2 volume awalnya itu memang utuh gitu. Nah, aku seneng yang kayak gitu memang. Aku nggak terlalu seneng yang cerita-cerita pendek itu nggak terlalu seneng gitu. Nah, kalau aku kebalikan ya. Aku malah suka yang cerita pendek. Karena bacanya ringan mungkin ya. Kenapa? Nanti silahkan dicek di konten kita Junji itu yang lain. Ya, nah setelah baca ini atau pada saat baca Gyo, aku tuh langsung, karena aku filmmaker juga teman-teman, jadi sebagai director aku ngelihat bahwa ini tuh materinya materi film. Diwujudkan jadi film pun menarik. Emang udah ada serialnya sih, tapi maksudku film live action gitu tuh menarik sekali. Iya. Enggak, ini tuh movie Mas dulu Mas. OVA. Satu episode. Tapi kan anime ya, anime gitu. Jadi untuk live action ini menarik sekali karena absurditasnya Junji itu masih ada. Banyak hal yang kemudian tiba-tiba gitu, tapi aku senang sesuatu tuh yang mengandung unsur sci-fi dan sejarah. Apalagi ini digabungkan. Ini kan bagaimana sebuah
makhluk-makhluk misterius yang berupa kaki-kaki besi itu menjadi simbiot, bukan simbiot, apa? Inang sama apa sih? Parasit. Parasit, menjadi parasit bagi makhluk-makhluk laut yang kemudian muncul ke darat. Itu sumbernya gimana? Terus tiba-tiba dalam tanda petik seorang profesor yang merupakan pamannya si tokoh utama cowok itu kemudian ngasih tahu bahwa ini tuh sejarahnya penelitian Jepang terhadap senjata biologis dihentikan karena Jepang kalah perang segala macam. Tapi bagaimana senjata biologis ini kemudian dikubur di dalam laut dan masih hidup di sana, menjadi parasit bagi makhluk-makhluk laut, kemudian muncul secara tiba-tiba, itu yang nggak diceritakan seperti biasa. Dan itu kan khasnya Junji. Ya, khas banget Junji itu. Jadi nggak usah nanya, oh ini kok gimana. Nah, tapi terornya yang kemudian muncul melibatkan tentara negara gitu, terus Jepang jadi hancur, kacau, jadi kota mati segala macam. Makhluk-makhluk laut yang jadi inangnya membusuk, ikan-ikan membusuk, ikan paus membusuk, kemudian parasit itu menggunakan manusia sebagai inang juga nah, itu kan anu ya, anunya oke Mas ya. Eskalasinya itu bagus gitu loh. Nah, rapi. Endingnya memang nggak tuntas, tapi ya itu khas komik ginian. Iya, maksudku film zombie juga nggak tuntas gitu. Jadi emang nggak perlu aja. Emang khas cerita begini tuh endingnya akan selalu terus gimana nih gitu. Nggak apa. Ya, itu bukan minus. Iya, aku nggak menganggap itu hal yang minus gitu. Tapi secara keseluruhan menurutku sih menarik sekali. Karena aku tadi itu nggak suka teman-teman untuk cerita-cerita pendek gitu sih. Nah, jadi memang Gyo itu memang salah satu komik yang meskipun aku sama Mas Bagas bukan berbeda pendapat ya, berbeda selera. Tapi kami sepakat bahwa ini tuh produk yang oke. Iya, secara produk oke sekali. Secara produk fisik oke, secara cerita kalau ada yang kurang cocok sama komik-komik Junji itu yang lain, mungkin boleh coba di Boleh coba. Iya. Ya kayak aku nggak cocok yang lain, terus kemudian ini gitu. Jadi pada saat di akhir aku merasa, "Hah, terus gimana?" Tapi aku udah baca, maksudnya jumlah halaman yang udah aku baca, karakter dan kejadian yang aku ikuti itu membuatku ngerasa, oh ya nggak apa-apa deh. Tapi kalau ceritanya pendek, kan kejadiannya belum tuntas, kayak, hah? Itu masuk akal. Ini gimana sih? Gitu. Jadi lebih ke investasinya udah lama, jadi oke lah ya udah. Dan ada nuansa sains sama sejarahnya itu tadi yang aku suka. Karena ya kalau kita bicara beberapa hal, Jepang tuh memang suka ya untuk ngungkit perang dunianya, mereka belum selesai, apa segala macam, itu menurutku menarik sih. Gitu. Itu aja kali itu aja untuk Junji itu. Aku juga nggak ingat persis konten kita yang udah take dulu lama atau enggak, aku nggak tahu. Enggak, cuma sekitar 7-8 menit ya. Oke sih, itu aja teman-teman. Yang punya pengalaman terhadap Gyo, langsung aja di kolom komentar. Atau mau sharing tentang Junji itu yang lainnya. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan sekali lagi komen tadi. Yes. Share kalau mau. Ya. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu teman-teman. Bye.